Jika berbicara tentang bek tengah yang tangguh, berkarisma, loyal dan berprestasi, tidak berlebihan jika kita menyebut nama Charles Puyol di dalamnya. Pemain yang begitu dihormati dan dicintai publik Katalan, bahkan di dunia. Sosok one man club yang merendah hati, tidak banyak tingkah, namun begitu tegas di lapangan hijau. Sosok bek tangguh, benteng lini belakang yang berhasil membawa Barcelona meraih begitu banyak trofi dan membawa timnas Spanyol mengawinkan trofi Piala Dunia dan Piala Eropa. Pemain belakang yang nyentrik dengan rambut ikal gondrong ini memang begitu luar biasa dan salah satu yang terbaik di era 90-an hingga pertengahan milenium baru. Ketika dia bermain, kita seperti melihat seorang monster tangguh yang melindungi pertahanan sebuah tim dengan mati-matian. Cara Puyol dalam memimpin rekan-rekannya adalah sesuatu yang sedikit susah ditemukan pada pemain lain. Karisma Puyol tidak hanya disegani oleh kawan, tetapi juga lawan. Akan tetapi, sebelum meninggalkan jejak sukses di ranah sepak bola hingga menjadi legenda, Charles Puyol tentu harus menempuh jalan yang berliku. Bahkan dia pernah ditentang keluarganya untuk berkarir sebagai pemain sepak bola. Lantas bagaimana perjalanan Charles Puyol mengejar mimpinya? Mari kita simak kisahnya. Memiliki nama lengkap Charles Puyol Saforcada, lahir pada 13 April 1978 di La Pobla de Segur, Catalonia. Puyol memulai sepak bola ketika bermain di klub kota kelahirannya, La Pobla. Ketika itu, posisi Puyol bukan sebagai bek tengah seperti yang kita kenal sekarang, melainkan sebagai penjaga gawang. Dia mengalami masalah bahu yang memaksa untuk mengubah posisi bermainnya menjadi seorang striker. Kedua orang tua Puyol sempat meragukan Puyol menjadi pesepak bola karena mereka ingin sang anak lebih fokus pada pendidikannya. Tetapi keinginan kuat Puyol pada sepak bola membuat orang tuanya perlahan luluh dan mengizinkannya. Selama musim 1993-1994, Puyol bermain di tim muda Pobla sebelum bergabung dengan tim utama pada musim berikutnya. Di usia 16 tahun, orang tua Puyol mendorongnya untuk berlatih lebih giat jika memang ingin memantapkan diri sebagai pesepak bola. Karena kegigihannya, bakat Puyol dengan cepat menarik perhatian pencari bakat Barcelona yang kemudian membawa Puyol bergabung dengan Akademi La Masia pada usia 17 tahun di tahun 1995. Di La Masia, Puyol memulai sebagai pemain sayap kanan. Hal ini sangat membantu Puyol meningkatkan kecepatan, dribbling, dan keterampilan umpan silangnya. Puyol sempat bermain sebagai gelandang setelah musim pertamanya bersama tim muda pada musim 1995-1996, di mana dia membantu tim memenangkan Piala Spanyol di Divisi 5. Kemudian Puyol bergabung dengan Barcelona C pada tahun 1996-1997 dan semusim berselang dia naik ke tim Barcelona B. Pada musim 1998-1999, Barcelona sempat mencapai kesepakatan dengan Malaga untuk mentransfer Puyol dan menyatakan bahwa dia harus pergi. Hal ini dilakukan Barcelona karena Puyol tidak kunjung naik ke tim utama. Tetapi Puyol memilih bertahan dan bermain bersama tim Barcelona B. Kepercayaan itu dibayar penuh oleh Puyol dengan memainkan hampir seluruh pertandingan pada musim tersebut. Kedatangan Louis van Gaal sebagai pelatih utama Barcelona pada 1997 telah membawa angin segar bagi Charles Puyol. Van Gaal yang sudah memperhatikan perkembangan Puyol selama di tim B Barcelona kemudian mempromosikan Puyol ke tim utama pada musim 1999-2000. Pada usia 21 tahun, Charles Puyol melakukan debut bersama tim utama FC Barcelona pada 2 Oktober 1999 di laga melawan Real Valladolid. Ketika itu penampilan Charles Puyol semakin mengesankan dengan bermain sebagai bek kanan. Di musim pertamanya, Puyol sukses memainkan 37 pertandingan. Tetapi pengamatan Van Gaal melihat kemampuan bertahan Puyol yang mengesankan, pantang menyerah, dan Spartan membuatnya dicoba sebagai bek tengah dan sesekali sebagai gelandang pada musim berikutnya. Percobaan Van Gaal tersebut terbilang berhasil karena dengan peran barunya sebagai center back, kemampuan Puyol semakin mencuat ke permukaan.
Puyol mengisahkan bahwa ketika dia sudah memiliki posisi yang paten sebagai seorang bek tengah, bukan berarti dia akan mudah bermain untuk tim utama Barcelona. Dia menyebut bahwa dirinya sempat beberapa kali tergusur dari tim utama karena kalah bersaing dengan para bek, bahkan gelandang Barcelona yang kerap turun hingga ke garis pertahanan. Namun lambat laun Puyol menjelma menjadi bek yang tidak tergantikan di Catalunya hingga akhir karirnya. Puyol pernah bercerita bahwa dia harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan satu tempat di tim utama Barcelona. Dia mengaku banyak mengamati, belajar dari bek-bek papan atas dunia, salah satunya adalah legenda AC Milan, Paolo Maldini. Saya banyak belajar dari rekan setim. Saya juga melihat bagaimana pemain lain dalam bermain. Salah satunya adalah Paolo Maldini. Saya banyak belajar dari dia. Dia adalah bek yang sangat hebat. Musim 2002-2003, Puyol memakai nomor 5 yang menjadi miliknya selama sisa karirnya. Setelah Luis Enrique pensiun dari Barcelona dan kepergian Philippe Cocu, Puyol terpilih sebagai kapten tim pada tahun 2004, mengungguli Ronaldinho dan Xavi Hernandez setelah pemungutan suara oleh para pemain dan staf Barcelona. Setelah itu, keberadaan Charles Puyol semakin mantap, mulai dari era Louis van Gaal, Charles Reysach, Radomir Antic, Frank Rijkaard, hingga Pep Guardiola. Dia hampir tidak tergantikan, selalu menjadi pemain krusial. Meski hanya memiliki tinggi badan 178 cm, terbilang pendek untuk seorang bek tengah di Eropa. Puyol menjawabnya lewat permainan. Kekuatan, semangat, sikap pantang menyerah, dan kemampuan markingnya membuat dia menjadi bek yang sangat sulit dilewati. Dia adalah kunci pertahanan dan pemimpin yang membawa Barcelona memenangkan banyak trofi, yang tentunya sangat dirindukan para penggemar Barcelona saat ini. Mantan rekan duet Puyol, Gerard Piqué, yang merasakan langsung bagaimana galaknya Puyol memimpin di atas lapangan, pernah mengatakan, "Para pemain di generasi saya dan mereka yang datang setelahnya tidak akan tahu bagaimana Barcelona tanpa Puyol di pertahanan. Saya pikir kondisinya tidak akan sama lagi setelah dia pergi." Kata-kata Gerard Piqué tersebut terbukti setelah era beberapa tahun Puyol pensiun. Lini belakang Barcelona selalu meninggalkan lubang yang tidak teratasi dengan sempurna. Di mata pemain lain, Puyol dikenal memiliki jiwa kepemimpinan dan etos kerja yang sangat tinggi. Dia sering berlatih meski sesi latihan telah usai atau sedang libur. Selain rasa hormat yang dia tunjukkan kepada rekan-rekan setimnya, Puyol termasuk pemain yang nyaris tidak pernah terlibat dalam perkelahian. Dia bahkan sering melerai rekan setimnya yang mencoba untuk menyerang pemain lawan. Hal itu terbukti dalam beberapa kali duel panas El Clasico. Dia tidak pernah terbawa emosi. Puyol dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kedewasaan karakter di atas segalanya. Mental kepemimpinan Puyol begitu matang. Sebagai contoh, ketika dia menghentikan perayaan gol berlebihan yang dilakukan oleh Dani Alves dan Thiago Alcantara di depan para pendukung Rayo Vallecano pada tahun 2012 silam. Bahkan di suatu momen ketika Puyol ditampar pemain lawan saat Barcelona bertanding melawan Real Mallorca pada 2005, dia hanya menebar senyum. Malah rekan setim Puyol yang terbawa emosi. Setelah itu, meski sempat memperpanjang kontrak hingga musim panas 2016, pada 4 Maret 2014, Puyol mengumumkan bahwa dia akan mengakhiri kontraknya pada akhir musim. Berulang kali menderita cedera lutut kiri dan faktor fisik menjadi alasan Puyol untuk pensiun. Pada Juli 2014, Charles Puyol resmi mengakhiri karirnya setelah 19 musim sebagai pemain sepak bola di usia 35 tahun. Dari data transfer market, selama membela Barcelona, Puyol sudah meraih berbagai gelar bergengsi. Di antaranya adalah 6 gelar La Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, 3 Liga Champions Eropa, dan 2 Piala Dunia antar klub. Dia mencatatkan 593 pertandingan dan mencetak 19 gol. Torehan pertandingan tersebut menjadikan Puyol sebagai salah satu pemain Barcelona dengan pertandingan terbanyak.
Selain bersinar bersama Barcelona, Puyol juga merengkuh sukses bersama timnas Spanyol yang menjuarai Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010. Namun sayang, Charles Puyol tidak bisa ikut serta dalam kesuksesan timnas Spanyol meneruskan kejayaan di sepak bola dan memenangkan Euro 2012 di Ukraina dan Polandia karena Puyol menderita cedera lutut yang dialaminya yang memaksa dirinya absen selama 6 minggu. Begitulah singkat kisah Charles Puyol, pemain yang akan selalu dicintai, dikenang sebagai salah satu sosok kapten terbaik di dunia. Terima kasih, Back Gladiator Charles Puyol.